Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo, selamat siang Pesona Inspira. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Karena siang hari ini Iqbal bukan nemenin di acara Beat Booster nih, tapi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar persepak bolaan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Karena siang hari ini Iqbal nggak sendiri, sudah hadir di studio Radio Pesona ada Bapak Huafiz Fajri A dari Head Coach PSIW Wonosobo. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan gak sampai situ aja, bintang tamu kita yang kedua ada Bapak Isninur Harjanto. Dia sebagai manajer PSIW Wonosobo. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Oke, ya, sehat juga nih Pak siang hari ini. Ya, alhamdulillah sehat. Ini jarang-jarang nih Radio Pesona ngebahas tentang persepak bolaan. Jadi mungkin pendengar yang ada di rumah, para Pesona Inspira itu agak penasaran dengan apa yang sedang terjadi dengan persepak bolaan Wonosobo, sejauh apa prestasinya, terus sekarang lagi bertandang di liga apa. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Jadi untuk Pesona Inspira yang ingin bertanya, silahkan bisa hubungi nomor WhatsApp Radio Pesona di 0823 2383 9996. Bisa tanya-tanya soal persepak bolaan yang ada di Wonosobo, terutama buat PSIW nih Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin Iqbal mau tanya, terakhir pertandingannya ngelawan mana nih Pak? Belum lama ini. Kayaknya Iqbal sempat lihat di sosial media nih. Oh ya. Terima kasih Mas Iqbal atas kesempatannya udah diundang di Pesona FM. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi juga untuk masyarakat Wonosobo, terutama berkaitan dengan PSIW di Liga 3 ini. Kemarin sore kita setelah melaksanakan match kedua dengan Persibara Banjarnegara, dengan hasil kita menang 1-0 dan kita dapat 3 poin ya Mas. Wah, berarti full nih 3 poin. Iya, full senyum. Jadi saat ini PSIW itu lagi ada di Liga 3 Jawa Tengah. Iya. Betul. Ini masuk grup berapa nih Mas? Kita masuk grup E. Grup E. Itu lawannya ada siapa aja nih yang ada di grup E? Di sini ada Persibas Banyumas, Persibara Banjarnegara dan Persibangga Purbalingga. Kita ikut grup Banyumas ya, grup ngapak. Grup katanya. ngapak ini. Tiba-tiba nongol Wonosobo ya. Nah, ini dari di grup E ini yang sudah dilawan baru mana aja Mas? Kita sudah 2 kali di match pertama kita away ke Banyumas, main di Gor Satria Purwokerto. Kemarin kita imbang di sana, bisa mencuri 1 poin di kandang lawan, itu juga hasil yang harus kita syukuri. Dan kemarin kita juga poin penuh 3 dengan mengalahkan Banjarnegara. Oke, kalau waktu lawan Banjarnegara kita di kandang ya Mas? Iya, betul. Di mana itu mainnya kemarin Mas? Untuk PSIW sendiri berhome base di lapangan Tanggulasi di Manggis Leksono. Oke, di Manggis Leksono. Ini kan masuk grup ngapak ya. Ada lawan yang paling diantisipasi nggak sih Mas di grup ngapak ini? Ya, semua lawan kami anggap cukup berkompeten dan berpengalaman, karena dari ketiga tim ini mereka sudah lebih berpengalaman dari kita. Ya, hanya kita nggak ada takut, nggak ada ragu. Tetap kita seperti slogan PSIW sekarang, slogannya Woni. Iya. Gitu ya, Mas. Ya, benar. Nah, ini untuk Pak Ninur sendiri nih, untuk supporter yang kemarin mendukung, ini banyak atau enggak nih Mas? Ya, saya di sini ditunjuk Pak Ketum Maskap untuk menjadi manajer tim. Ya, untuk supporter kita alhamdulillah, jadi memang ini aset kita Mas. Sepak bola Wonosobo kalau nggak didukung oleh masyarakat, khususnya fans, itu juga akan sangat berat untuk maju melangkahnya. Betul. Kalau kami lihat, kami membandingkan dari mungkin beberapa pemandangan yang kami lihat di beberapa kota, itu kita menilai Wonosobo ini juga cukup antusias, dan saya lihat jumlahnya juga cukup besar, dan ini modal awal yang bagus untuk persepak bolaan kita. Saya kira begitu. Kalau kemarin saya selalu mengikuti misalnya di
di Persibas itu juga ada beberapa fans yang tergabung dalam beberapa kelompok. Ya kita sudah, kalau mungkin dari sisi apa ya, kalau dilihat kota besar misalnya, kita Wonosobo yang katakanlah tidak sebesar Banyumas barangkali, tapi dari sisi antusiasme dan dari sisi jumlah saya kira sudah cukup imbang dengan kota-kota yang lain. Gitu. Jadi walaupun kemarin main di Banyumas juga banyak juga supporter yang nonton ke sana ya Pak? Ya enggak, karena untuk regulasi Liga 3 ini sama dengan Liga 1 dan Liga 2. PSSI menetapkan bahwa untuk pertandingan away itu supporter away tidak boleh. Oh, tidak boleh. Iya. Tapi waktu main di kandang sendiri tentunya supporternya nggak main-main sih ya Pak, karena pada mendukung semua nih hadir. Iya. Saya kira cukup banyak yang kita lihat di media sosial yang aktivitas Wonosobo fans kita. Sekali lagi ini kita sangat terima kasih atas dukungan yang begitu keras ya dan sportif dari Wonosobo fan, dan kita harapkan mereka terus berkembang sejalan dengan semangat kita untuk membangun sepak bola khususnya di Wonosobo. Memang kalau kita ngomongin tentang olahraga sepak bola kan ini memang salah satu olahraga yang paling digandrungi ya sama masyarakat. Tentunya supporternya juga pasti banyak karena banyak peminatnya juga. Nah ini rata-rata supporternya datang dari wilayah mana nih Pak? Kalau sebagian besarnya atau sebenarnya merata aja nih di semua wilayah Wonosobo kalau dilihat-lihat? Iya. Kalau informasi saya sendiri kurang paham Mas Iqbal, sebenarnya ada divisi supporter ya. Tapi saya informasinya cukup merata ya Coach ya. Ada, cuman mungkin Coach Hafid bisa memberi jawaban. Saya lihat medsos, karena sekarang mereka mengelola tetap dengan medsos. Iya betul. Kalau dari mana saya yakin itu seluruh wilayah Wonosobo ada gitu ya semua Pak? Akan tersatukan oleh semangat untuk membela timnya. Saya pikir begitu. Jadi saya yakin walaupun saya tidak tahu persis datanya, saya yakin itu akan merata. Ya, gitu. Kalau saya menambahkan kalau saya lihat dan saya pernah juga di Instagram melalui direct message. Itu dari beberapa wilayah, kalau yang dari daerah barat itu ada namanya Distrik Kulon Kali, yang di daerah timur kota, dan ada beberapa dari santri Pak itu. Wah, santri justru santri ikut boys mendukung. itu juga ikut mendukung. Karena memang Wonosobo banyak pondok pesantrennya, mungkin ada paguyuban dari santri-santri tersendiri ya Pak. Ya, mungkin seperti itu Mas. Ini mungkin ada ingin mengingatkan atau mungkin memberi semangat atau ucapan terima kasih nih Pak buat supporter-supporter yang selama ini udah ngedukung PSIW sampai sejauh ini. Silakan Pak. Mungkin ada himbauan atau ucapan terima kasih, atau mungkin disuruh jangan sampai loyo-loyo, jangan bosan-bosan untuk ngedukung PSIW selalu gitu Pak. Iya. Ya mungkin pesan dulu untuk Pesona FM, nanti kalau ada kesempatan mungkin teman-teman koordinator Wonosobo Fan dihadirkan saja. Wah siap, ini PR buat kita juga nih Pak. Mereka lah yang menjadi mitra kita untuk menggerakkan Wonosobo Fan ini. Himbauan kami ya, kami mohon terus Wonosobo Fan memberi support dan dukungan yang tentu saja dukungan yang sportif, karena ini harus membangun citra tim kita sendiri ya, semangat yang positif seperti itu. Terus ya benar, jangan loyo, dukung kita ya, sampai Pak. Harus dukung sampai ujung kemenangan yang kita tuju, dan itu harapan kita. Ya dengan begitu ya, dengan jangan membuat ya, kita taati regulasi yang tentu ada, terus junjung tinggi sportivitas ya Pak. Betul, karena sekarang juga PSSI menerapkan standar regulasi yang begitu ketat, jadi kita bisa mengikuti beberapa kabar di media. Kalau kesalahan sekecil bisa malah merugikan kita sendiri, ini sangat disayangkan. Jadi harapan kita Wonosobo Fan dan supporter yang lain
teruslah dukung kami dengan sportivitas yang tinggi. Kira itu. Karena kalau supporternya melakukan kesalahan, yang ikut terkena imbasnya tentu dari timnya juga ya Pak. Betul, ya betul. Nah selanjutnya saya mau nanya nih kepada head coachnya nih, bisa dijelaskan untuk line up dari skuad PSIW saat ini itu gimana Pak untuk skuad andalannya? Kalau untuk pemain sendiri, kami masih mengandalkan beberapa pilar di tahun lalu, karena alhamdulillah di tahun lalu kita bisa sampai semifinal. Waduh. Dan bisa sebenarnya masuk kuota nasional, tapi karena mungkin ada perubahan regulasi, kemudian kita tidak bisa melanjut ke nasional, cuma kita harus mengulang kembali dari awal. Tapi beberapa pemain pilar tahun lalu masih kita pertahankan, pemain-pemain kunci, dan kita ada tambahan. Dari 23 pemain yang kita bawa, ada 8 pemain dari luar kota dan yang 15 dari pemain lokal sendiri. Hasil baik dari seleksi, penjaringan maupun memang pemain tersebut sudah lama melanglang buana di persepak bolaan, kita tarik untuk memperkuat tim Wonosobo seperti itu. Untuk pola latihannya sendiri ada latihan rutinannya nggak sih Pak? Kalau misalnya mungkin teman-teman dari luaran sana, para fans pengen nonton latihannya, itu diperbolehkan atau enggak gitu Pak? Untuk latihan sendiri kami terbuka untuk apalagi fans jika pengen dekat dengan pemain, pengen ngobrol, pengen bertegur sapa. Kita untuk latihan sementara ini di lapangan Mirombo, karena kita di sana juga ada mes pemain di. Oh, ada mesnya di situ. Ada mes pemain terutama untuk yang luar kota. Kita tiap hari ada jadwal latihan. Tiap hari baik pagi maupun sore untuk program. Jadi memang sudah kita siapkan, kita hitung juga ada perkiraan kita main kapan, kita harus ada. Kemarin kan kita juga pada saat TC itu ada program sparring partner dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi cukup berkesinambungan program kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Sementara ini untuk putaran kita karena kita sudah masuk kick off, kemungkinan besar kita untuk latihan akan bergeser ke tempat untuk bertanding, yaitu di Tanggulasi. Tapi tidak setiap hari, karena memang melihat juga dengan kondisi anak-anak, kalau terlalu lemah, terlalu capek juga nanti performa di lapangan menjadi menurun seperti itu. Tapi kalau memang sedang latihan dipersilahkan ya. Silakan, untuk para supporter yang mungkin ingin malah kami apa, justru gitu. Support Mas, kita senang sekali kalau ada supporter datang ya. Karena jadi tambah semangat latihan gitu Mas, ya Pak. Di latihan itu menambah semangat, apalagi nanti di pertandingan. Supporter itu pemain ke-12 bagi kami. Wah, ibaratnya pelengkap dari timnya, seperti itu ya Pak. Dan terima kasih ini sudah bergabung bersama kami, ada Bapak Wahyu Nugroho selaku Ketua Umum ASKAP PSSI Wonosobo. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Tadi sempat kesasar nggak Pak untuk menuju studio Radio Pesona? Aman berarti ya Pak? Aman, alhamdulillah. Nah ini tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol tentang line up pasukan yang ada di Wonosobo sendiri, terus kontribusi-kontribusi dari para supporternya juga, yang ternyata di Wonosobo supporternya juga luar biasa ya Pak. Dan untuk Pesona Inspira kita mungkin akan jeda terlebih dahulu. Kembali kita buka line pertanyaannya, ini sudah ada yang masuk tapi akan kita kumpulkan. Jadi silahkan yang mau bertanya-tanya seputar persepak bolaan yang ada di Wonosobo bisa langsung WhatsApp ke nomor Radio Pesona di 0823 2383 9996 dan kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Pesona Inspira masih bersama saya Iqbal Santosa, dan juga hari ini saya kedatangan 3 narasumber yang akan berbincang-bincang tentang persepak bolaan Wonosobo. Masih bersama saya Bapak Wahyu Nugroho, Ketua Umum ASKAP PSSI Wonosobo, dan juga Bapak Isni Nur Harjanto, Manajer PSIW. Lalu kemudian ada Bapak Huafiz Fajri, Head Coach dari PSIW. Tadi kita udah bahas panjang lebar ya Pak tentang supporter juga. Kita masuk grup E bersama dengan tim-tim ngapak ada dari Banjarnegara dan juga Banyumas tadi, dimana kemarin kita sudah menang melawan Banjarnegara ya Pak, dengan skornya berapa? 1-0. Waduh, itu tanggapannya gimana Pak? Berhasil menang dari Banjarnegara dengan skor 1-0 kemarin. Sayang. Ya mas hasil yang sangat kita syukuri, walaupun memang
ternyata main di publik sendiri itu sedikit membawa tekanan karena ditonton Iya. langsung Iya. seperti itu ya Pak. Tetapi itu menjadi kekuatan kami dan alhamdulillah kemarin kita berhasil menang dengan skor tipis 1-0, tapi sekali lagi itu sangat berharga karena di sepak bola hasil berapapun selama kita bisa memenangkan pertandingan itu menjadi satu catatan yang luar biasa. Oke, baik. Ini kan kita masuk di Liga 3 Jateng. Ini kemudian biasanya pemenangnya ini akan masuk ke Liga 2 atau Liga 3 nasional gitu Mas. Betul. Liga 3 nasional. terlebih dahulu. Ini juara berapa yang biasanya naik ke Liga 3 nasional? Kalau berdasarkan informasi yang masuk dari Asprof untuk tahun ini ada 2 yang masuk karena di tahun yang lalu sudah ada 3 tim yang dipastikan masuk ke Liga 3 nasional dari Persib Pekalongan, kemudian PSIK Klaten dan PSDB Demak. Harusnya dengan kita, tapi ada regulasi perubahannya. Kita harus mengulang kembali. Dan tahun ini finalis atau juara 1 dan 2 yang akan masuk ke Liga 3 nasional. Ini seberapa percaya diri nih kita nih? Kalau kemarin kan sudah sampai semifinal. Kalau tahun ini harapannya nih, optimismenya bisa sampai mana nih Mas? Secara tim baik dari manajemen, dari official maupun dari pemain, kita optimis, percaya diri, tetapi tidak berlebihan. Artinya kita juga berkaca dari tahun lalu dengan beberapa pemain pilar masih kita pertahankan. Saya sendiri sebagai pelatih optimis bahwa kita bisa masuk final dan bisa menjadi juara atau yang terbaik di tahun ini. Wah, amin ya. Sama-sama kita berharap semoga Wonosobo hari ini bisa mengambil gelar juara dan bisa masuk ke Liga Nasional. Amin. Dan kemudian karena hari ini kita kedatangan dari Ketua Umum ASKA PSSI Wonosobo, saya ingin bertanya nih Pak. Ini mengenai bibit-bibit unggul yang ada di Wonosobo, ini para pemain bola muda, karena saya juga sering lihat bahwa semangat sepak bola ini bukan cuma buat yang tua-tua, yang muda-muda juga banyak sekali yang ikut sekolah sepak bola juga. Ini apakah ada treatment-treatment khusus untuk memupuk para bibit-bibit muda ini Pak? Silahkan. Ya, terima kasih dari Radio Pesona FM Wonosobo. Terkait dengan perkembangan situasi sepak bola Kabupaten Wonosobo, memang kami selaku Ketua Umum ASKAP mengajak kepada seluruh peserta dan masyarakat untuk bisa mengembangkan persepak bolaan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Terkait dengan sasarannya, ini kami juga mengutip regulasi dari pusat. Terkait dengan regulasi liga, ini kan ada batas usianya dan relatif usia muda yang diharapkan untuk bisa berjenjang ke event-event selanjutnya. Maka dari itu kami mencoba untuk menyepot SSB yang ada di Wonosobo ini dari berbagai macam wilayah untuk bisa mengembangkan pendidikan sepak bolanya di usia dini. Terkait dengan calon-calon pemain yang sudah kami rekrut, ini juga tidak hanya saling tunjuk, kami mencoba melaksanakan seleksi dari para peserta. Alhamdulillah event-event seleksi tahun kemarin dan kemarin ini banyak sekali yang ikut seleksi, bahkan dari luar kabupaten pun juga rame-rame ikut seleksi. Nah, alhamdulillah kemarin kita nyeleksi yang paling banyak ya kami merekrut dari Kabupaten Wonosobo. Wah, berarti memang Kabupaten Wonosobo banyak potensinya ya Pak. Terus mengenai infrastruktur yang biasanya digunakan oleh para pemain kan, saat ini kita ketahui bahwa Wonosobo masih belum memiliki yang namanya stadion gitu Pak. Nah ini progresnya sendiri bagaimana nih Pak untuk sampai sejauh ini? Kalau kemarin kami sarankan ya di mana saja boleh, yang penting lapangan bola gitu kan. Adapun harapannya kita punya stadion. Nah, kami kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah kami juga mendapatkan dukungan untuk melaksanakan pembangunan stadion Kabupaten Wonosobo. Kemarin sudah diawali, tahun ini juga sudah, dan insya Allah
tahun 2024 akan selesai Stadion Kabupaten Wonosobo. Wah, berarti harapannya memang sesegera mungkin Kabupaten Wonosobo bisa memiliki stadion sendiri untuk bisa mendukung aktivitas dari PSIW sendiri. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya nih mengenai stadion yang kira-kira harapannya itu seperti apa yang ideal untuk para pemain nih, harapan-harapannya nih. Pengennya yang seperti apa? Ya, stadion yang dilaksanakan sesuai dengan standar FIFA. Hadapnya, rumputnya, gawangnya, ini kan ada aturannya memang seperti itu. Kemudian kapasitas penontonnya, kapasitas tribunnya seperti itu, gitu kan, sesuai dengan standar FIFA. Wah, jadi diharapkan juga bisa memenuhi standar ya untuk para pemainnya juga nanti biar bisa berlatih dengan lebih nyaman lagi ya Mas tentunya. Dan yang jelas kan kalau bisa nanti di dalam stadion juga ada fasilitas-fasilitas lain seperti gym. Wah, itu pasti sangat lebih membantu lagi. Menunjang ya. Nah, tadi kan kita sudah sempat menyinggung tentang support dari pemerintah kabupaten. Sampai sejauh ini supportnya sejauh apa sih dari pemerintah kabupaten terhadap persepak bolaan yang ada di Wonosobo seperti itu? Ya, banyak juga istilahnya stadion, kemudian terkait dengan biaya. Ini kan biaya kan untuk sepak bola memang cukup besar lah. Cukup besar. Jadi disupport gitu dari pemerintah ya, Pak. Juga, iya. Dan saat ini sudah ada satu penanya masuk di nomor WhatsApp Radio Pesona. Ini dari Bapak Widikso Danukusumo. Ini katanya sudah lama tidak dengar persepak bolaan Wonosobo karena habis merantau. Dan saat ini sudah mulai mencari informasi lagi tentang persepak bolaan Wonosobo karena baru saja kembali ke Kabupaten Wonosobo. Katanya beliau berharap semoga persepak bolaan yang ada di Wonosobo bisa maju dan harapannya di Liga 3 sekarang bisa menyabet juara 1. Pokoknya doa terbaik untuk persepak bolaan yang ada di Wonosobo. Amin. Terima kasih. Nah, kebetulan nih untuk pertandingan selanjutnya ini akan melawan siapa nih kita nih dari Wonosobo nih Pak? Silakan. Ya, sesuai jadwal besok hari Minggu kita main home. Main home lagi berarti. Kita lawan Persibangga Purbalingga. Wah, Persibangga Purbalingga. Hari Minggu ini berarti Minggu Pak? Tanggal 12 besok. Wah, ini dekat sekali nih. Ini waktunya kapan Pak? Jamnya biasanya berlangsungnya? Kick off jam 15.00. Paling juga 15.15 paling lambat sebetulnya. Jadi buat mungkin bisa nih himbauan atau ajakan untuk para supporter, silahkan nih Pak untuk menonton pertandingan PSIW kali ini yang akan melawan Persibangga Purbalingga, silahkan. Ya, baik untuk seluruh masyarakat Wonosobo, pecinta bola, para penggiat bola dan seluruh fan ya terkait pertandingan besok karena kita masih dibatasi kapasitas stadion. Jadi ya dia coba aja untuk keinginan menonton silahkan nanti mencari tiketnya, tapi mungkin nanti kalau misalnya kok dari tim penjualan tiket kok mengatakan tiket sudah habis, berarti memang itu kapasitasnya karena kita sudah dibatasi. Itu kesepakatan dengan pihak keamanan dan seterusnya, dan memang kita harus mengikuti regulasi yang ada demi kelancaran berlangsungnya pertandingan itu. Selebihnya kita biasanya juga akan melakukan liputan streaming. Ada streaming ya. Jadi nanti bekerja sama dengan GCC. Iya betul. Begitu. Nanti masyarakat yang belum bisa hadir bisa menyaksikan dari situ. Jadi buat masyarakat yang mau hadir bisa nih hari Minggu tanggal 12 November bertempat di mana Pak? Stadion Tanggul Asri di Manggis Leksono. Sama nanti yang home terakhir tanggal 19. Nanti Rabu Minggu. Jadi kalau nggak Rabu ya Minggu gitu. Wah, sudah tahu jadwalnya ini. Hari Rabu kita away, nanti hari Minggu home.
hari Rabu kita away lagi. Aduh, Iqbal kayaknya berminat nonton nih. Iya. Harus Mas. Sekalian ngonten nih untuk Radio Iya. Pesona nih. Kayaknya bawa teman-teman nanti. Nanti berkomunikasi dengan divisi marketing dulu. Oke, siap. Kemudian ini hampir terakhir nih Mas, untuk optimismenya melawan Purbalingga nih, gimana optimismenya? Gimana Pak Ketum? Nanti saya terakhir. Kalau kita melihat kualitas pemain-pemain kita, insya Allah besok kita dapat poin 3. Amin. Dan yang jelas tahun lalu kan kita juga satu grup dengan Persibas dan Persibangga. Oke, tahun lalu berarti ada track recordnya ya Pak? Alhamdulillah untuk tahun lalu kita bisa menang dengan skor cukup telak dulu. Wah, berarti Dan harapannya ini pasti harapannya cukup tinggi ya Pak? Semoga saja, tapi kita nggak mau jumawa, kita juga tidak overconfident, tapi berkaca dari tahun lalu itu bisa menjadi semacam gambaran atau evaluasi bagi kita. Saya sendiri tetap mentargetkan untuk besok pertandingan home kita melawan Persibangga kita poin penuh. Artinya kita bisa menang insya Allah. Oke, amin. Karena kita juga sudah cukup lama berbincang-bincang, jadi mungkin untuk terakhir closing statementnya masing-masing, harapannya untuk persepak bolaan yang ada di Wonosobo nih Pak, kedepannya seperti apa? Silakan. Mungkin Bapak dulu Pak. Harapannya, ya insya Allah memang kami awali dengan cara membuat konstruksi persepak bolaan di Kabupaten Wonosobo. Karena sepak bola ini sebagai ajang hobi, ajang silaturahim, dan ajang prestasi. Oke, silahkan Pak. Harapannya untuk persepak bolaan yang ada di Wonosobo. Yang jelas harapan saya pribadi Wonosobo sepak bola itu menjadi salah satu ikon. Bisa menjadi, jadi ketika orang bertanya Wonosobo itu apa, salah satu yang muncul tentang sepak bolanya yang jadi bentolannya. Jadi seperti itu. Oke, silakan Pak. Terakhir. Ya, terima kasih. Ini lewat Pesona FM kita sampaikan. Ini memang programnya Pak Ketum. Saya membacanya bahwa memang iklim bola Wonosobo kan luar biasa. Kita harus kelola sumber daya ini. Kita membayangkan coba kalau ada anak Wonosobo yang pentas di Liga Nasional, Liga 1, Liga 2, betapa kita akan bangga. Wah, masyarakat kita luar akan biasa. bangga. Kita bisa lihat semangat sepak bola di Wonosobo di beberapa daerah itu luar biasa, dan ini harus kita potensi ini lewat ASKAP. Pak Ketum sudah mencoba membina klub-klub, silahkan dikelola dengan, kalau belum profesional ya semi profesional, tapi kita harus satu pandangan. Kita itu mau mengelola sumber daya yang besar dan semangat yang besar ini supaya bisa memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Ya, masyarakat akan bangga, nanti juga bisa kita menyaksikan pertunjukan sepak bola yang menghibur seluruh masyarakat, mungkin juga menggerakkan banyak sektor. Dan itu tadi kita itu mengantarkan ya Pak Wahyu ya, mengantarkan potensi-potensi sepak bola kita itu untuk naik ke pentas nasional. Kita kalau itu bisa tercapai, kita bangga, tujuan kita itu. Saya kira itu. Oke, pokoknya maju terus persepak bolaan yang ada di Wonosobo. Amin. Oke, terima kasih sekali kepada Bapak Wahyu Nugroho selaku Ketua Umum ASKAP. Tambahannya Mas, boleh sekali. Sepanjang mungkin pokoknya. Sepanjang mungkin. Karena jadi gini, kami berharap betul bahwa penggiat sepak bola, pencinta sepak bola ini bergotong royong betul. Ya, tadi sudah sebutkan, mengelola sepak bola itu kita sama, semangatnya sama, dan aspek yang menjadi kendala terus terang itu biaya untuk menjalankan kegiatan sepak bola ini cukup besar. Kalau kita nggak gotong royong, seluruh pecinta bola ini nyengkuyung ya, sebenarnya berberat. Nah, ini kesempatan ini saya tawarkan, silahkan mendukung tim PSIW Wonosobo dengan cara apapun. Saya kira itu. Artinya siapapun bisa andil ya Pak. Iya, nanti apalagi kalau sudah
masuk Liga 2 atau Liga 1 itu harus profesional ya Pak, harus lepas dari bantuan pemerintah daerah. Nah, hari ini masih di backup pemerintah daerah Pak Bupati. Jadi ya nanti kalau naik level itu ya kita harus siap-siap, semuanya harus menyengkuyung. Wah, oke. Kayaknya Iqbal juga perlu nih ngobrol sama nanti supporternya dan juga para pemainnya. Betul, gitu. silakan. Ya, Oke, bisa dijadwalkan. Gitu ya Pak Ketum ya. Ya, oke. Untuk closing statement saya. Oke, siap. Saya sangat berharap dan terima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo, pemerintah Wonosobo atas doa dan dukungannya. Semoga sepak bola Wonosobo bisa sukses. Amin. Coach nggak mau nambahin sekalian lagi nih terakhir. Harapannya sebagai coach nih. Harapannya. Kalau saya sendiri pengennya muncul banyak pelatih di Wonosobo itu ya. Jadi semakin banyak pelatih potensial itu juga sedikit pasti akan mempengaruhi kualitas sepak bola di Wonosobo itu sendiri. Wah, memang harus gotong royong sama-sama dari segala lini masyarakat. Ya, luar biasa. Supporternya jangan gelutan. Wah, supporternya pokoknya harus cinta damai, junjung tinggi sportivitas. Betul. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona pada siang hari ini. Ada Bapak Wahyu Nugroho, Ketua Umum ASKAP PSSI Wonosobo. Ada juga Bapak Isni Nur Harjanto, Manajer PSIW, dan juga Juan Fis Fajri sebagai Head Coach PSIW Wonosobo. Terima kasih atas kesempatannya juga untuk para supporter. Sekali lagi junjung tinggi sportivitas, silahkan dukung Wonosobo semaksimal mungkin, tapi ingat jangan sampai rusuh ya Pak. Saya Iqbal Santoso mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di dialog eksklusif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.